Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MD Noah Priyadi dengan NPM 2014-2010-24 dari Prodi Perawatan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya dalam lingkungan kerja perawatan dalam peningkatan keselamatan pasien. Budaya dalam lingkup kerja perawat dalam peningkatan keselamatan pasien mendefinisikan budaya kerja sebagai kebiasaan orang kerja dalam suatu kelompok, nilai, filosofi, dan aturan-aturan dalam kelompok yang membuat mereka bisa kerja sama. Fungsi dan efek dari budaya kerja. Fungsi yang pertama menetapkan batas-batasan, yang kedua membentuk identitas, yang ketiga membentuk komitmen untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih tinggi, yang keempat mengembangkan stabilitas sistem sosial, yang kelima sebagai mekanisme regulasi terhadap perilaku dan sikap. Efek yang pertama menurunkan kecemasan yang muncul akibat ketidakmampuan untuk mengerti, memprediksi, dan mengontrol kejadian. Yang kedua, memiliki potensi untuk menurunkan performa, kepuasan, ekspektasi, sikap, dan perilaku dalam organisasi. Yang ketiga, mempengaruhi kesehatan kerja. Yang keempat, jika tidak disesuaikan dengan perubahan harapan stakeholder internal dan eksternal, efektivitasnya bisa menurun. Karakteristik budaya keselamatan dalam organisasi. Yang pertama, mempunyai otonomi yang tinggi. Yang kedua, mempunyai beberapa tim dengan budaya kerja yang berbeda-beda yang juga saling membutuhkan. Yang ketiga, selalu waspada terhadap semua risiko yang mengancam keselamatan. Yang keempat, training mendapatkan prioritas yang tinggi. Yang kelima, untuk situasi berisiko tinggi digunakan pendekatan kolaborasi. Pergeseran paradigma dalam patient safety. Karakteristik dari positif safety culture. Yang pertama, komunikasi dibentuk dari keterbukaan dan saling percaya. Yang kedua, alur informasi dan processing yang baik. Yang ketiga, persepsi yang sama terhadap pentingnya keselamatan. Yang keempat, disadari bahwa kesalahan tidak bisa sepenuhnya dihindari. Yang kelima, identifikasi ancaman laten terhadap keselamatan secara proaktif. Yang keenam, pembelajaran organisasi. Yang ketujuh, memiliki pemimpin yang komplit dan eksekutif yang bertanggung jawab. Yang kedelapan, pendekatan untuk tidak menyalahgunakan dan tidak memberi hukuman pada insiden yang dilaporkan. 3 strategi penerapan budaya patient safety. Yang pertama, strategi 1. Poin yang pertama, lakukan safety practice. Poin yang kedua, rancang sistem kerjaan yang memudahkan orang lain untuk melakukan tindakan medis secara benar. Poin yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada ingatan. Poin keempat, membuat protokol dan checklist. Poin yang kelima, menyederhanakan tahap-tahapan. Yang kedua, edukasi. Poin yang pertama, kenali dampak akibat kelelahan dan kinerja. Poin yang kedua, pendidikan dan pelatihan patient safety. Poin yang ketiga, melatih kerjasama antar tim. Poin yang keempat, meminimalkan variasi sumber pedoman klinis yang mungkin membingungkan. Yang ketiga, akuntabilitas. Poin yang pertama, melaporkan kejadian error. Poin yang kedua, meminta maaf. Poin yang ketiga, melakukan remedial care. Poin yang keempat, melakukan root cause analysis. Poin yang kelima, memperbaiki sistem atau mengatasi masalahnya. Pengembangan safety culture. Pertama, mendeklarasikan patient safety sebagai salah satu prioritas. Yang kedua, menetapkan tanggung jawab eksekutif dalam program patient safety. Yang ketiga, memperbarui ilmu dan keahlian medis.
Yang keempat, membudayakan sistem pelopor tanpa menyalahkan pihak-pihak terkait. Yang kelima, membangun akuntabilitas. Yang keenam, reformasi pendidikan dan pembangunan organisasi pembelajaran. Yang ketujuh, mempercepat perubahan dalam perbaikan. Penyebab terjadinya adverse event terkait prosedur invasi. Yang pertama, kejadian tidak diharapkan atau KTD, adverse event, yaitu insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien akibat melakukan suatu tindakan atau mengambil tindakan yang seharusnya diambil dan bukan karena penyakit dasarnya atau kondisi pasien. Yang kedua, kejadian nyaris cedera, KNC. Near miss merupakan suatu insiden yang tidak menyebabkan cedera pada pasien akibat melakukan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Ketiga, dalam perawatan, pentingnya tujuan, manfaat, dan etika. Tujuan ketiga RS adalah agar tercapai suatu kondisi kerja dan lingkungan kerja rumah sakit yang memenuhi persyaratan ketiga dengan harapan adanya peningkatan efisiensi kerja serta peningkatan produktivitas kerja yang ditandai dengan adanya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit. Adapun tujuan keselamatan kerja menurut SUMUR 1987 adalah melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan untuk meningkatkan produksi serta produktivitas nasional, menjamin setiap keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja, sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Manfaat. Manajemen K3 rumah sakit adalah suatu proses kegiatan yang dimulai dengan tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang bertujuan untuk membudayakan K3 di rumah sakit. Etika dalam K3. Norma-norma yang harus dipahami dalam prosedur K3. Yang pertama, aturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, diterapkan untuk melindungi tenaga kerja. Yang ketiga, risiko kecelakaan dan penyakit kerja.